ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan, para pengurus masjid, guru-guru kami, kemudian kepada semua Bapak Ibu jemaah salat subuh yang telah berhadir karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tidak menyia-nyiakan setiap langkah kita menjadi pahala, insyaallah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita akan sambung pembahasan kita. Kita akan membahas kembali tentang perkara-perkara yang menjadi dampak dari perbuatan makan haram. Jadi kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya bahwa akan datang zaman, kata Nabi, seseorang sudah tidak peduli lagi dari mana dia dapatkan hartanya, apakah dari yang halal atau yang haram. Dia tidak lagi menseleksinya, yang penting makan. Dan ini zaman di penghujung zaman, dan kita sudah lihat hari ini begitulah. Manusia tidak takut lagi dengan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari awal mencari kerja pun kadang-kadang tak peduli, dosa tak mengapa, yang penting makan. Dosa tidak mengapa, yang penting anak saya lulus. Maka dimulailah pekerjaan dari menyogok, lalu bekerja di tempat-tempat riba. Yang penting gaji ada, masalah halal haram ini hanya penting. Dan padahal dulu sahabat Nabi, secuil daging yang masuk ke tenggorokan Abu Bakar dicungkilnya untuk tidak menjadi daging. Begitu takutnya mereka terhadap makanan haram. Jadi ini kita sudah bahas minggu yang lalu bahwa makan haram itu bisa makan langsung zatnya yang haram, apakah makan babi, minum khamar, memakan bangkai, darah, nah itu zatnya langsung yang haram. Ada kalanya makan haram, yaitu prosesnya. Jadi kita tidak langsung memakan zatnya, tapi prosesnya haram. Dan ini terjadi pada banyak perkara. Salah satunya dengan cara menipu, mencuri, memakan riba, atau hasil bisnis yang di dalamnya ada gharar. Gharar itu berbisnis dengan ketidakjelasan sebab dan akibat. Contohnya pada asuransi. Jadi yang bayar premi bayar terus. Ketika sudah terjadi kecelakaan, begitu diklaim susahnya minta ampun. Jadi ini di antara proses yang ujungnya menyebabkan harta kita haram. Atau bahkan pekerjaan yang halal, menjadi guru,
pegawai, dosen. Bisa juga menjadi haram ketika dia tidak taat kepada apa yang telah dia tandatangani kontrak. Jadi tidak masuk-masuk tetapi ngambil gaji. Gaji haram walaupun pekerjaannya baik. Jadi banyak perkara yang seseorang seharusnya takut kepada Allah dari makan haram. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya kita akan bahas tentang dampaknya. Nah, kalau sudah terjadi hidup dengan cara makan haram itu, apa yang akan kita rasakan di dunia dan di akhirat? Ini terambil dari kalimah-kalimah Allah sendiri di dalam Al-Quran dan lisan Nabi SAW. Jadi Allah yang menyebutkan tentang dampaknya, juga disertai dengan hadis-hadis Nabi. Namun tentu yang mengetahui itu adalah orang-orang yang bertadabbur Al-Quran. Kalau sekadar baca kepegenam fahala tagai, hanya merempok. Makanya ulama itu kalau baca Quran bukan hanya sekadar membaca, tapi dia bertadabbur, mencoba memahami apa maksud Allah di balik ayat tersebut. Nah, di sini baru kita dapatkan ada dampak yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran bagi orang yang sudah terbiasa makan haram atau hartanya bercampur dengan yang haram. Yang pertama, berdasarkan surat Al-Baqarah 168, maka didapatkan bahawa orang-orang yang makan haram, dia telah terjebak ke dalam lingkaran syaitan. Dia telah dijebak oleh tipu daya syaitan, dan syaitan menyelimutinya. Dari mana kita tahu ini? Yaitu ketika Allah mengatakan, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jadi Allah mengatakan, wahai manusia, kata Allah, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, makanlah yang ada di bumi yang baik, yang halal dan yang baik. Jadi Allah memberi syarat, di bumi itu yang berhak untuk dimakan hanya yang halal dan yang baik. Ada kalanya halal tapi tidak baik. Makanan halal kadang-kadang makanan yang boleh dimakan tapi tidak baik bagi kesihatan kita. Misalnya contoh makanan-makanan yang berefek pada kesihatan. Apakah memakan permen terus-terusan, baju indomie aju-aju, ada, tetapi tak baik. Jadi Allah memberi syarat untuk menjadi sebuah kebaikan bagi hamba, halal dan baik. Ada yang baik tapi tak halal. Mengambil mangga dari pohon tetangga, cocok pemamplang dari bakai urang sampai rumah dia. Itu mangga itu baik tapi tak halal. Walaupun batangnya telah jatuh ke halaman kita, akarnya jatuh ke halaman kita, lalu kita merasa bahawa kalau buah yang berasal dari pohon tetangga jatuh ke rumah kita, kita menganggapnya halal, padahal dalam fikih kan tetap wajib minta izin, tetap wajib minta izin. Jadi tidak boleh terhalalkan begitu saja, karena pada dasarnya akar dan batang berada di halaman orang dan itu pilih orang, bukan milik kita. Kebetulan saja rantingnya itu jatuh ke halaman kita dan berbuah di situ. Nah, bolehkah kita memakannya? Tak boleh, kecuali dengan izin. Jadi minta izin sama tetangga, pejut lupa juh atau loncoknya bahawa mamplam yang ka deh kedih halaman lu.
Apakah boleh atau tidak? Kalau kata tetangga, oh tak boleh, kalau tak boleh, minta dia untuk memangkas atau menebang ranting yang sudah menjorok ke rumah kita. Oh menyomenan karena beruh kat tabi-tabi baklung lekoh ke dia, minta dia memotongnya. Oh kalau tak mau dipotong, dibolehkan kita memotongnya dengan paksa karena sudah mengganggu rumah kita. Nah biasanya kalau tetangga akalnya sehat, dia akan mengatakan apa? Hana pupu bapak, hana pupu, tidak ada masalah, yang jatuh ke sana ambil aja, itu kalau sehat. Cuma kadang-kadang ada tetangga tak ada otaknya, sudah sampahnya jatuh ke kita setiap hari yang sapu, mestinya Allah mamplam haibi nya hana otak lagi, afala ta'qilun kerana Allah, tak ada otakmu, jadi tapi intinya yang mau dibilang apa, itu tak boleh. Jadi tak benar kalau ada fatwa mengatakan asal karut rumah tanya galak-galak tu hanya lah kaizil dia. Jadi jemaah makan Allah, mangga itu baik, tetapi tak halal di saat itu kerana bukan milik kita. Jadi Allah mengatakan halalan thayyibah, makanlah yang halal dan yang baik. Itu Allah beri syarat. Nah lalu menariknya Allah menyambung dengan kalimat wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Jadi kalau dalam ulumul Quran itu ada ilmu bernama munasabatul Quran atau munasabah al-ayah bil ayah, as-surah bis surah, al-hurfu bil harfi. Jadi dalam ilmu Quran itu ada munasabah. Munasabah itu mencari kaitan antara satu ayat dengan ayat lain, antara satu surat dengan surat lain. Itu selalu para ulama bekerja untuk mencari tahu kenapa Allah setelah kalimat ini memakai kalimat ini. Jadi Allah akan suruh afala yatadabbarun al-Quran, kenapa kalian tidak mau bertadabbur dengan Al-Quran? Law kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kata Allah, seandainya Quran itu bukan dari sisi Allah, pasti engkau akan mendapatkan banyak sekali perbezaan, banyak sekali perselisihan. Jadi Allah ingin katakan setiap ayat yang Allah keluarkan itu bukan kebetulan, Allah punya maksud. Nah dalam ayat tadi Allah mengatakan makanlah yang halal dan yang baik dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Jadi kalau begitu apa maksudnya? Yang Allah ingin mengatakan orang yang kain baju haram, dia telah mengikuti langkah syaitan, dialah pasukannya syaitan, dialah anak buahnya syaitan. Makanya orang yang sering makan haram itu sering berperilaku sesuai dengan keinginan syaitan. Cuba lihat hari-hari Pak, orang kain baju haram, pekesabe, narkoba. Cuba lihat orang yang di dalam darahnya penuh dengan harta orang dengan berbagai cara, baik dengan cara nak kepeng rukuk, nak kepeng kopi. Saya kata pegang urusan baji, kalau kepeng rukuk, kalau kepeng kopi, padahal dia digaji untuk melakukan tugas itu. Tak boleh dia menghalalkan uang orang sembarangan, tapi dia lakukan itu. Coba lihat perilakunya, perilaku syaitan. Coba lihat di rumahnya, tanya sama istrinya, yang linturon yang pajak yang tapi bekerja lagi perukok nagar akai di rumah, saya yakin 1000% jawabannya sama dengan Fir'aun yang kebenaran. Mandi dua saja dirgot. Tidak ada orang yang baik setelah makan haram, dia telah berada di dalam jebakan syaitan. Dan kalau dia tidak mau keluar dari lingkaran itu, maka dia terus-terusan berperilaku seperti perilaku syaitan. Perilaku syaitan bagaimana Pak? Hidup hari-hari syaitan saja kotor, orangnya kotor, makan dengan tangan kiri, minum sambil berdiri, hana adab, hana sopan membacut dengan orang yang lebih tua darinya dia tak hormati, hidup hari-hari tak pakai baju dengan celana pendek, ya kan bujin menumnya. Nah di sini kita harus faham bahawa dampak yang pertama bagi orang yang sering makan haram adalah dia tidak bisa melakukan kebaikan karena dia sedang berada di dalam langkah-langkahnya syaitan.
Jadi ketika Allah menyebutkan wala tattabi'u khutuwat, jangan engkau masuk dan mengikuti langkah syaitan. Salah satu langkah syaitan ayat sebelumnya, iaitu dia tidak menjaga dirinya dari makanan yang haram. Jadi oleh kerana itu, ini berkebalikan dengan yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ma'idah, iaitu ayat 88. Allah mengatakan wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyibah, makanlah apa yang telah diberi rezeki kepadamu oleh Allah, halalan thayyibah, makanlah yang halal yang baik. Wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun, bertakwalah engkau kepada Allah yang engkau beriman kepadanya. Nah, di sini kan Allah menyebutkan kalau orang yang makan halal dan yang baik, maka dia terciptalah rasa takwa. Maka dia orang menyuka baju halal, nampak ketakwaannya. Itu tak susah untuk solat berjamaah, tak susah. Wajahnya pun wajahnya orang saleh. Jadi aura orang salehnya dapat. Jadi hanam Quran baju-baju. Di rumah pun dicintai oleh istrinya, walaupun kadang-kadang gaji kecil, tapi dia menahan diri untuk tidak memakan yang haram, yang bukan miliknya. Dia tidak akan ambil. Karena pekerjaan seperti ini, kadang-kadang kita ni disibukkan melihat orang lain makan haram, kita pun sendiri kadang-kadang terjebak di dalamnya. Kalau penjual ikan menjual ikan dengan berbohong, mengatakan bahawa nyongkot mentang barunya. Jadi ketika ditanya oleh si pembeli, nyo ada pajan nyo bang, ni punya kapan ikan ni, dengan mudahnya dia menjawab, ada orangnya mentang baru dah orangnya. Padahal dia peti eskan, dia buat jadi es lalu dia jual, dan pembelinya kebetulan orang yang bukan ahli ikan. Anak mufur matalan kot, anak kata oh cara ni, kalau ikan sudah kemarin matanya begini, badannya dia tak tahu, tapi dia berbohong. Maka cuba lihat kehidupannya orang yang begini, muwet-uwet bak jalan, berputar-putar di jalan itu, kalau dengar suara azan sedikit pun di hatinya tak gentar untuk berhenti sebentar. Tak ada cerita dia menyahut azan kemudian datang ke masjid lalu subuh terbangun begitu mudahnya. Hanya ceritanya urut-urut ni. Kenapa? Kan dalam darah selalu dia dapatkan hasil dari yang haram. Jadi pekerjaan seperti ini berefek. Banyak perkara seperti ini yang orang tak sadari. Jual gula satu sak, jual gula satu sak. Setiap satu sak itu, satu sak saka padu masa 10 kilo masa. Setiap satu sak datang dari pabrik, itu dia congkel dengan besarnya pupak nanti. Pokoknya besarnya dah kan. Dia congkel itu satu sak, satu besar panjangnya merempok, satu sak satu, dia kumpulkan lagi di sak yang baru. Dia kumpulkan lagi dalam empang yang baru, dalam goni yang baru. Ada sekitar 100 sak sudah dapat satu empang. Ditulis di sak itu 10 kilo. Padahal kalau kita mau timbang kembali di rumah, tak sampai lagi 10 kilo. Lalu dia merasa nyaman hidup seperti itu. Coba lihat perilaku orang seperti itu. Tidak bisa bertakwa, tidak bisa beriman dengan baik. Hatinya dalam keadaan selalu menentang Allah. Dahanaya itu efek makan haram. Makan haram itu 1.000 rupiah secuil pun kalau bukan milik kita, yang tetap akan berefek. Kaji katanya yang kaya budidaya, kalau kami dulu di pesantren diceritakan oleh guru-guru, walaupun cerita itu sebenarnya hanya nasihat, bukan berdasarkan hadis, tapi nasihat itu baik. Jadi cerita misalnya serombongan anak-anak pesantren yang diundang makan, lalu ketika pulang ada daging yang menyelip di gigi, yang cerita gurai-gurai awal, daging menyelip di gigi setelah pulang undangan. Sambil pulang, rupanya karena sudah tidak tahan lagi, daging ada di gigi,
dipatahkanlah lidi dari pohon kelapa milik orang lain. Jadi ada tumbuh pohon kelapa di halaman orang, dia tidak minta izin, dia patahkan satu, sedikit pun, bukan satu biji, dia patahkan, itu dia ambil lidinya, lalu dia congkel giginya. Itu yang dia patahkan itu tidak ada izin dari yang punya. Nah kemudian pulang, di saat itulah malamnya, dia cerita malamnya bermimpilah dia bahwa dia dimasukkan ke dalam neraka Allah. Jadi dia bingung, selama ini dia menuntut ilmu, selama ini dia di pesantren, pu salah dong, semayang dongna, dumpu dongna, bahkan tahajud, puasa Senin Kamis, apa salah saya? Ternyata dia diperkarakan Allah gara-gara sebatang lidi yang dia tak minta izin kepada pemilik pohon kelapa. Nya nurujih ke cerita di gore-gore kamu, dan mungkin semua orang Dayak tahu cerita ini karena memang itu untuk menjaga diri. Jadi jemaah melakukan Allah, ini adalah efek atau dampak pertama ketika seseorang makan haram. Jadi hati-hati dengan urusan ini. Bertahanlah, be'eruh dapat jauh hatago, dan jangan makan dan jangan sentuh yang haram. Yang kedua, satu kali pertemuan mungkin dua efek, karena ada 10 perkara. Jadi satu lagi, jadi kita mungkin butuh 5 pertemuan lagi, 4 pertemuan lagi setelah ini menyelesaikan ini. Dan ini penting untuk kita ketahui, karena orang selama ini betul-betul hanya peduli, Pak. Hanya peduli. Maka cukup banyak maksiat orang makan haram karena tidak pernah mau mengetahui dan tidak ada rasa takut ke Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, itu berasal dari surat Al-Maidah ayat 62, dan juga berasal dari Al-Maidah ayat 41 dan 42. Jadi Allah mengatakan tentang akibat makan haram yang kedua, susahnya mendapatkan petunjuk hidup atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sering makan haram itu tidak ditolong oleh Allah untuk menunjuki jalan hidupnya. Jadi dia hidup di luar kontrol Allah. Ini terindikasi. Yang pertama, dalam surah Al-Maidah ayat 62, Allah mengatakan tentang bagaimana Allah membiarkan orang Yahudi di dalam kesesatan mereka. Apa kata Allah? Wa tara katsiran minhum yusari'una fil ismi wal udwan. Muhammad, coba lihatlah, banyak sekali orang-orang Yahudi yang mereka benar-benar kalau dalam berbuat dosa mereka berlomba-lomba. Jadi berlomba-lombanya berbuat dosa, yusari'una fil ismi wal udwan, dan permusuhan. Jadi tipikal orang Yahudi itu suka bersegera di dalam berbuat dosa dan suka membuat permusuhan. Maka coba Bapak Ibu lihat karakter orang Yahudi, naik peduli. Seluruh dunia boleh mencaci mereka, seluruh dunia boleh mencela mereka. Tak ada rasa malunya merebut tanah Palestin yang dulu mereka datang dalam keadaan diusir dari negeri-negeri yang lain, lalu bangsa Palestin lah yang menerima mereka sebagai seorang yang terhina. Setelah ditolong, kemudian mereka mulai menjajah orang yang menolongnya. Adakah rasa malu mereka? Tidak. Mereka itu yusari'una fil ismi wal udwan. Mereka suka, dan mereka biasa saja dalam urusan seperti itu, biasa saja. Nah, apa yang menjadi penyebab itu? Wa aklihimus suht, karena kebiasaan mereka makan haram, kata Allah. Labi'sa ma kanu ya'malun, sungguh buruk perbuatan mereka, kata Allah, sungguh buruk. Makanya Allah murka kepada orang-orang Yahudi. Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, apa maksud kalimat ghairil maghdubi alaihim waladdallin? Siapa itu maghdub, yang dimurkai Allah, dan siapa itu dallin, yang tersesat,
Jadi Allah menyebutkan dalam surah Al-Fatihah, suruh ikuti jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Itu jalan-jalan yang lurus. Nanti dalam ayat yang lain Allah menyebutkan yaitu jalannya para nabi, was-siddiqin yang membenarkan nabi, was-syuhada jalannya orang-orang syahid, was-salihin dan jalannya orang-orang saleh. Lalu Allah menyebutkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan ikuti jalannya orang yang dimurkai dan orang yang tersesat. Itu langsung ditafsirkan oleh Nabi. Dalam hadis Nabi ketika ditanya tentang siapa mereka, Nabi menjawab al-maghdubi alaihim al-yahud. Orang yang dimurkai Allah adalah Yahudi. Sedangkan dhalin yang tersesat adalah Nasrani. Jadi beda karakter, Pak. Yahudinya orang yang dimurkai. Mereka itu dulu itu lama bersama para nabi, dan nabi paling banyak itu diturunkan di Bani Israel dari keturunannya Ishak. Ratusan nabi diturunkan bergenerasi di Bani Israel. Dan orang-orang Israel ni, Bani Israel, Israel itu nama lain daripada Yaqub, maka disebut Bani Israel, anak-anaknya Yaqub. Mereka ini banyak yang taat, maka kejadian-kejadian aneh di Bani Israel ini itu banyak tercantum dalam hadis, tentang kesalehan mereka. Ketika mereka masuk ke gua, tertutup pintu gua, lalu tiga orang yang terkurung ini berdoa sampai pintu gua terbuka sendiri, dibuka oleh Allah melalui malaikat karena doa mereka. Banyak sekali, Pak, kejadian-kejadian aneh, tetapi itu terjadi pada Bani Israel. Cuma kekurangan mereka itu suka melawan Nabi. Mereka dulu lama tidak tersesat, mereka tetap percaya Allah sebagai Tuhan. Nanti ujung-ujung baru tersesat setelah Nabi Isa wafat. Itu baru banyak tersesat. Banyak mereka yang dimurkai Allah. Di situ tersesat mereka dengan merubah Taurat menjadi Talmud. Jadi mereka rubah Taurat itu menjadi Talmud. Sebelum itu mereka tidak mengingkari Allah sebagai Tuhan, cuma perkata nurunnya suka melawan Nabi. Nabi Musa menampakkan mukjizatnya membelah laut. Setelah membelah laut, seharusnya kan orang Masya Allah, baru kalinya tangi belah laut, semakin taat. Ini tidak begitu, baru lewat langsung komplain. Musa, kita tidak ada makanan, tidak ada minuman, gimana nih kita mau hidup? Baru saja mereka melihat mukjizat terbesar tentang kekuasaan Allah. Seharusnya mereka sabar ketika dibawa oleh Nabi Musa. Itu saja bisa dilakukan Allah, apalagi menyelamatkan mereka. Tapi mereka tidak mau, langsung komplain, minta air. Akhirnya Nabi Musa berdoa supaya Allah memberikannya air. Lalu bagaimana kata Allah? Idrib bi'asakal bahr. Musa, pukullah dengan tongkatmu ke batu. Fanfadaqa, lalu kemudian muncullah air, dan itu dengan 12 mata air. Dalam Al-Baqarah disebut 12 mata air. Jadi jemaah makan Allah, setelah itu minta makanan, minta diturunkan makanan. Akhirnya Allah turunkan manna wassalwa. Setelah turun manna wassalwa, kata Allah, jangan simpan. Dalam tafsir disebutkan, kan ketika Nabi Musa meminta untuk diturunkan makanan dari surga. Ini permintaan Yahudi juga nih. Ana sabah membaca udah, minta makanan dari surga. Allah turunkan makanan dari surga, yaitu manna wassalwa. Manna itu sejenis madu, yang nanti setiap pagi menempel-nempel di bebatuan di padang-padang pasir itu. Ada batu-batu nempel sejenis madu, dan mereka bisa dapatkan gratis setiap hari ada. Lalu salwa, burung yang diturunkan Allah untuk makanan mereka. Jadi asal sudah waktu makan, hampir waktu makan, burung itu turun. Bukan dalam keadaan hidup, bukan dalam keadaan mati, tapi hidup. Dan mereka menangkapnya begitu mudahnya, karena memang diturunkan untuk mereka. Syaratnya jangan simpan. Makan pagi jangan simpan ke siang, makan siang jangan simpan ke
malam. Kenapa? Allah ingin menguji iman mereka. Percaya tak nanti siang Allah bisa turunkan lagi? Rupanya apa yang terjadi? Mereka menangkap untuk disimpan. Allah marah. Mereka tidak percaya sama Allah. Allah marah. Kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim, seandainya bukan karena Yahudi yang menyimpan makanan, sungguh sampai hari ini makanan itu tidak membusuk dan tidak basi. Jadi penyebab basi makanan itu dimulai dari Yahudi. Kalau Yahudi yakin ke Allah tidak menyimpan makanan, makanan itu tidak dibasikan oleh Allah. Cuma karena Allah murka, dibasikan makanan. Makanya kegetanya berapa efek orangnya gara-gara Yahudi. Yang membuat makanan bisa basikan Allah. Oh, masalah bakteri di dalamnya berjalan sesuai, itu karena penyebabnya Allah sudah memberi itu. Dulu tidak perlu kulkas, tidak membusuk makanan. Mudah bagi Allah membuat itu. Cuma karena keyakinan Yahudi ini tidak percaya, menyimpan nanti dengan perasaan bahawa nyosang nanti naik trend nanti ini rezeki ini kayaknya nanti begini. Mereka tidak percaya sama Allah. Akhirnya Allah basikan makanan. Makanya hari ini kita perlu kulkas, Pak. Saking perlu kulkas jalan santai dapat habis bendung. Nanti ikat pergi ke kulkas, ada jalan santai di jarah, Pak. Jadi begitulah Yahudi dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nasrani tersesat. Nasrani ini mengatakan innallaha salisu salasah. Allah itu tiga di dalam satu. Trinitas, Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus dan Tuhan Anak. Ini tersesat. Nah, baik, kita kembali. Jadi apa yang membuat Yahudi berperilaku seperti itu? Suka melakukan dosa, susah mendapatkan petunjuk dari Allah, sampai dibiarkan Allah dalam kemurkaannya. Aklihimus suh, mereka sering makan haram. Nah, ini dikuatkan dalam surah Al-Maidah dalam surah Al-Maidah yang lain. Itu Allah mengatakan begini, wa may yuridillahu fitnatahu, barang siapa yang diinginkan Allah untuk mendapatkan fitnah. Fitnah ini ujian dari Allah. Ujian dari Allah paling hebat apa? Dibiarkan kita sesat. Itu ujian Allah paling hebat. Kita tidak ada petunjuk lagi. Jadi udik sampai mati memang settingannya tidak dibiarkan dalam keharaman. Falan tamlika lahu minallahi syai'a. Maka tidak ada yang bisa mengubah hidup mereka kecuali Allah. Jadi kalau Allah sudah biarkan tersesat, tidak ada yang bisa mengubah hidup mereka kecuali Allah sendiri. Apa kebiasaannya? Ini cerita tentang Yahudi masih. Ulaika alladzina lam yuridillah ay yutahhira qulubahum. Allah tidak menginginkan hati mereka suci. Jadi Allah biarkan hati mereka tetap buruk. Dan yang menyebabkan semua itu adalah nanti disebutkan di ayat berikutnya, saya persingkat saja. Sama'una lil kadhibi akaluna lisuh. Kebiasaan mendengarkan berita bohong, wa aklihimus suh, dan suka makan haram. Ini singkat saja, 5 menit itu akan selesai. Singkat saja, ternyata Allah ingin mengatakan Allah membiarkan seseorang di dalam kesesatan, tidak ada petunjuk, tidak disucikan hati. Penyebab utamanya adalah sama'una lil kadhibi akaluna lisuh, suka mendengarkan kebohongan dan suka makan haram. Jawabkan Allah, kita ini punya hidayah. Hidayah itu ada dua, hidayatul irsyad, hidayatul taufiq. Hidayatul irsyad, kita dikenalkan Islam. Nah, ini alhamdulillah kita dapat hidayatul irsyad. Semua kita kenal Islam, lahir di Aceh, lahir dari rahim seorang muslimah. Ini cukup bantuan Allah yang cukup luar biasa nikmat ini. Seandainya kita lahir di Australia, belum tentu kita jadi orang-orang yang akan Islam. Sedangkan kafir wajib masuk neraka selama-lama. Kita tidak pernah Allah buat kesempatan masuk kafir, kenal pun tidak di waktu lahir kita. Tidak ada ujian untuk mempelajari dulu Islam. Ini hidayah paling besar, hidayatul irsyad. Maka wajib bersyukur kepada Allah. Kita ini golongan yang ditolong Allah sebelum meminta tolong. Golong dalam ketulung, gak ketulung.
Tidak mudah Pak dapat hidayatul irsyad ini. Tidak mudah. Perjuangan orang-orang Nasrani yang mempertahankan agama mereka dan membenci Islam itu menunjukkan mereka siap-siap mendapatkan azabul alim selama-lama, khalidina fiha abada, di neraka. Sedangkan kita tidak berjuang kerana pertama menjulang Islam. Semua kita dapat hidayatul irsyad bagi yang sudah muslim. Cuma yang jadi masalah apa? Tidak semua kita dapat hidayatul taufiq. Apa itu hidayatul taufiq? Hidayah yang menguatkan hidayatul irsyad. Kita sudah Islam, tapi berapa banyak yang salat subuh Pak? Kini ni bertanya muslim, pada mertu kakak dipanggulnya. Yang sembahyang subuh pada bawa kakak tak kaya Pak. Ini namanya kita yang dapat hidayah taufik, yang membuat lutut kita sanggup berjalan ke masjid, yang membuat mata asal 4:30 sudah terbelalak begitu saja, kemudian dikuatkan Allah berwudu, salat tahajud, lalu kita tunggu-tunggu azan, belum azan sudah menempel di masjid, lalu kemudian duhur kita tunggu-tunggu, baca Quran bagi kita tidak berat, kita berbuat baik kepada keluarga, nyogekeun hidayatut taufiq. Nah, inilah yang ditolong Allah. Maka kita ini termasuk orang-orang yang ditolong Allah. Allah suruh istiqamah, bersyukurlah, dikuatkan Allah. Cukup banyak Pak subuh orang yang terbelut yang semayang. Saya sering keluar dari rumah kerana jadual-jadual di luar. Saya selalu melewati Pasar Impres Pak. Selalu. Cukup ramai orang di Pasar Impres ni kata deng, tukang beca yang harlan macam-macam, cukup ramai tedang bawa tubuh, bukan untuk salat tapi dipreh truk petun barang. Padahal mereka Islam tapi mereka tak dapat hidayatut taufiq. Jadi oleh kerana itu kita ini kalau sering makan haram, Allah biarkan kita dalam kemalasan, Allah biarkan kita di dalam kesesatan cara ibadat. Jadi hana truk-truk buat semayang, hana truk-truk. Hai Islam tapi tidak salat, Islam tapi tidak puasa, Jumaat tidak datang, biasa saja. Apa salah satunya? Kain baju haram, aklih musuh. Jemaah melakukan Allah, Yahudi itu banyak sekali yang tersesat gara-gara itu. Apa perilaku Yahudi yang paling masyhur Pak? Yang awak urangnya kain baju haram, apa buatnya? Baju riba. Yang mendesain riba pertama adalah Yahudi. Makanya penduduk Arab di awal-awal kedatangan Nabi itu sering terjebak ke dalam riba yang disetting oleh Yahudi. Apa cara Yahudi? Baca kitab-kitab sirah nabawiyah dan baca fase sebelum datangnya Nabi, kehidupan di Makkah, kehidupan di Madinah. Itu bagaimana Pak? Orang-orang Arab ni itu ketika tidak ada lagi wang, harta, maka mereka ditawarkan oleh orang-orang Yahudi yang duduk di Madinah itu menawarkan uang dengan syarat ketika bayarnya lebih. Ketika sudah jatuh tempo tidak bayar lebih, maka syarat berikutnya bayar 2 kali lipat bunganya. Kalau tempo pertama tidak habis, maka ditambah 2 kali lipat bunganya. Lalu kemudian begitu jatuh tempo lagi tidak sanggup, 3 kali lipat. Sampai 3 kali lipat jatuh tempo, kayak mana orang mau bayar bunga makin besar? Yang dia bayar pun cuma bunga-bunga saja, tidak habis-habis pokoknya. Apa yang dibuat perjanjian berikutnya? Mereka harus menyerahkan anak-anak mereka untuk dijadikan budak. Jadi kerana tidak sanggup bayar juga untuk melepaskan anak, karena makin besar, uang makin besar, anak pun sudah jadi milik orang, jadi budak. Apa perjanjian berikutnya? Kalau tidak sanggup jatuh tempo lagi, berikan istri mereka truk rumah payah haji. Tidak sanggup juga bayar, diri mereka yang harus jadi budak, si laki-laki yang berhutang itu. Tidak sanggup juga, rumah-rumah disita semuanya. Akhirnya semua jadi milik Yahudi. Begitulah riba yang disetting oleh Yahudi. Hari ini Yahudi ini telah merubah dirinya menjadi bank-bank konvensional. Akhirnya buat riba. Pinjam-pinjam peng bagok, watih haid, tarik rumah. Itulah perbuatan Yahudi yang membuat Allah mengatakan mereka itu suka sekali makan haram.
suka sekali. Jadi yang tolong hana. Maka berulang-ulang di mana-mana saya katakan bahawa hati-hati dengan peng riba, dengan perbuatan riba, dengan melakukan settingan riba. Hati-hati ya, bekerja di tempat riba ya. Walaupun nanti sebagian orang mengatakan bahawa oh itu memang begitu, dunia perbankan itu kalau tidak ada ribanya tidak ada untungnya. Nyankan perkara yang disebutkan bagi orang yang menghalalkan. Kita yang saleh akan terus-terusan berjuang untuk mengatakan riba itu haram, bungong bank yang haram. Siapa yang terjebak ke dalamnya maka dia jatuh ke dalam dosa asyaddu min sittah wa salasina zinyah. Dosanya melebihi 36 kali berzina. Ini hadis Nabi. Hadis kedua menyebutkan yang bermuamalah dengan riba maka dosanya karrajul ya'ti ummah, seperti seseorang yang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Masa yang kedangnya lagi orang Yahudi, so yang kedang dosa riba itu 4 orang kata Nabi, iaitu akiluhu, pemakannya ya, yang mengelolanya. Yang kedua muakiluhu, yang memberi makan. Siapa yang beri makan? Nasabah. Kalau tidak ada nasabah naudib punya dunia riba apa? Hana. Yang di Pasar Impresnya itu ada satu lembaga yang datang dari Medan, datang dari sebelah itu, yang PT Sekar Sari nyo salah dong. PT entah Sekar Sari itu buat apa? Pinjam-pinjam peng orang-orang di Pasar Impres. Pak yang mekat bawah, mekat campri dan penepeng dipinjamkan, nanti ditarik berbulan melebihi jumlah yang dipinjamkan. Ya kalau orang sebelah sana itu rata-rata Kristen Pak, itu kita maklumi lah, mereka mungkin memang dunia itu mereka sudah kafir, memang tidak peduli. Tetapi nasabah, kalau tidak ada nasabah bisakah hidup mereka? Tidak bisa hidup. Mana bisa hidup kalau tidak ada nasabah? Hanya urut pinjam peng. Maka Rasulullah mengatakan terlaknatlah nasabahnya. Yang ketiga wa syahidihi ya, wa katibuhu, penulisnya yang memudahkan urusan, yang kerja-kerja bank konvensional memudahkan urusan. Yang empat, ibu ke sini, bapak ke sini, rencana berapa pinjam uang, makin banyak kita pinjam makin lebar senyumnya awak. Yang permen-permen di Peduk Ika ya, bonbon di Peduk Ika, ibu bapak nikmati dulu ini permennya ya. Kalau 500 juta permennya, permen agak mahal baju di Peduk. Hanya jarau tanya apa, tangan kita dipegang-pegang, diambil, sampai tak perlu buat apa-apa, biar kami yang isi formulirnya, dibawanya tangan kita, stempel sana, stempel sini, siapa beres urusan, dibiak juga. Seluruh pekerja yang memudahkan urusan itu masuk ke dalam yang terlaknat. Yang terakhir wasyahidihi, yang saksinya. Saksi itu yang membawa-bawa orang, yang perkenalkan orang ke dunia riba. Ditanya sama tetangga, mungkin dia tinggal dalam rumah dengan waju-waju, dia kan cok rumah tak apa. Idon kan nak SKP 3K baru dilantik, baru cok tu SKP 3K, peduk duduk bak bank, cok SK peduk bak bank, tuntun peduk bak bank. Yang peduli so, yang kedua tetangganya jih yang kena. Rasulullah mengatakan kulluhum sawa. Di ujung hadis semua mereka sama. Sama apanya? Dosanya sama. Berapa dosanya? Berzina lebih daripada 36 kali berzina. Kita hari ini disibukkan dengan mencari-cari orang berzina, yang pukul orang berzina, yang mandikan dengan air paret. Urang pajuh riba rumah lebih dahsyat, urang poh dahsyat daripada urang yang dipoh dengan. Begitulah perbuatan Yahudi. Makanya Yahudi itu susah dapat petunjuk. Oleh kerana itu sebagai penutup, kita kalau mau terhindar dari ini, jauhkan diri dari perbuatan haram, jauhkan diri dari makan haram, kalau mau hidup di dalam petunjuk Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini Allah jaga, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita kembali di dalam surga-Nya.